to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my... Halo guys, bertemu lagi dengan saya GK Gusti Kanuraga. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu web dan jenis-jenis web. Di video ini saya tidak bermain game, jadi tonton terus ya supaya kalian tahu apa itu web. I think the girls with their nails done now. Jenis-jenis website. Pertama, CMS, website builder, HTML dan CSS, blog atau website pribadi, e-commerce, dan masih banyak lagi jenis-jenis website yang Anda cari di Google. Apa sih tujuan website? Yuk kita bahas. Yang pertama, menyebarkan dan memperluas jaringan organisasi sebagai suatu peluang untuk mewujudkan semangat kerjasama dalam meningkatkan jaringan informasi dan komunikasi. Kedua, membangun jaringan online dalam informasi dan promosi produk sebagai suatu peluang mewujudkan semangat kerjasama dalam meningkatkan jaringan informasi dan komunikasi. Ketiga, sebagai bagian dari teknologi informasi yang mampu mengantar dan menerima beberapa informasi yang terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu si web dan apa itu arti dari website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Unsur-unsur dalam penyediaan website atau situs. Yang pertama itu ada nama domain, website hosting, bahasa program, desain website, program transfer data, publikasi website. Dalam pemeliharaan website, untuk mendukung kelanjutan dalam situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan, seperti menambahkan informasi, berita, artikel, link, gambar, atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik, situs akan terkesan membosankan atau monoton, akan segera ditinggal oleh pengunjung. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu, seperti tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sekali secara rutin, atau secara periodik saja tergantung kebutuhan. Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi, atau lembaga pemerintahan. Sedangkan pemeliharaan periodik biasanya untuk situs-situs pribadi, penjualan, dan lain sebagainya. Perpanjangan masa sewa domain dan website hosting. Perlu dipahami bahwa domain name dan website hosting berstatus sewa. Selama kedua hal itu dibayarkan masa sewa perpanjangan, maka Anda berhak memilikinya dan mempergunakannya. Banyak terjadi kasus kelupaan dalam memperpanjang masa sewanya atau sulit untuk menghubungi pihak ketiga sebagai perantara pendaftaran awal, maka akan berakibat fatal. Anda akan kehilangan domain sebagai identitas dalam dunia internet. Pastikan Anda mengingat untuk memperpanjang masa sewa. Artinya, penting domain perlu Anda paham. Kita sudah membahas tentang apa itu website. Nah, apa itu web developer? Web developer adalah seorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pada dasarnya, web developer membuat berbagai hal terjadi pada sebuah website. Peran developer. Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website, mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Nah, sebelum kita ingin membuat website, kita harus mempelajari seperti client side itu JavaScript, server side ASP.NET, Java, PHP, Python, dan lebih, dan lain sebagainya. Membahas database, MySQL, Oracle, dan sebagainya. Nah,
sebelum kita membuat website atau menjadi developer, kita harus menguasai aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan bisa menjadi developer. Kita akan membahas materi HTML versi 5, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, dapat ditulis dalam sintak HTML dengan tipe media teks HTML. Yang kedua, integrasi yang lebih baik dengan aplikasi web dan pemrosesannya. Yang ketiga, integrasi HTML dan CSS dengan dot tipe yang lebih sederhana. Yang keempat, penulisan kode yang lebih efisien. Yang kelima, dapat dimengerti oleh perambahan lawas sehingga istilah deprecated tidak akan diperlukan lagi. Teknologi yang dipakai, yang pertama, offline data store, 2, drag and drop, 3, geolocation. Elemen baru di HTML5. Yang pertama, sequence serupa seperti H-1 min H6. Artikel bisa berupa entry, blog, atau tulisan konten. Yang ketiga, aset menyajikan konten pelengkap. Yang keempat, header bisa menyajikan judul, deskripsi, bahkan navigasi. 5. Footer berisi catatan kaki seperti informasi arsip, penulisan, kontak, dan sebagainya. 6. Dialog yang dikombinasikan dengan did dan didi seperti pada halaman file dapat digunakan untuk menyajikan percakapan. Yang ke-7, yang fenomenal adalah pengguna yang figur, video, audio, source, embed, canvas, dan elemen terkait berkas multimedia lain. CMS Based Web Development, apa itu? Dalam dunia maya pada umumnya, teknik ini sering disebut CMS, Content Management System. CMS merupakan mesin atau aplikasi di sisi website. CMS dibuat sangat praktis dan memudahkan kalian dalam penggunaan, pengelolaan, dan pengaturan isi atau konten website. CMS ini sudah dilengkapi dengan database dan beberapa aplikasi yang bisa dipilih untuk diintegrasi ke dalam situs Anda. Jadi, kesimpulannya, web developer adalah seseorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website, mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Seorang web developer yang handal akan terbiasa dengan bahasa pemrograman yang baik di sisi server maupun di sisi client, dan jangan lupa dengan aspek database yang akan digunakan. Berikut adalah bagian aplikasi yang harus dipahami oleh seorang developer. Yang pertama, web administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas jalan sebuah website dan bertugas untuk menguasai perkembangan website. Cukup sekian video kali ini, semoga kalian bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya bisa membuat konten-konten yang lebih menarik. Thank you for watching. Bye bye.